Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Rian Rifaldi, NDH 16, adalah peserta Latsar Angkatan 18 di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan podcast Learning Journal yang terkait dengan akuntabilitas dengan tutor saya yang bernama Ibu Girianti Catur Lestari, AKSMM. Yuk, mari kita simak sama-sama. Teman-teman, berikut ini adalah poin apa saja yang akan dibahas di dalam podcast ini terkait dengan akuntabilitas. Yang pertama adalah pokok pikiran. Yang kedua, akuntabilitas sebagai ASN. Yang ketiga, profil tokoh yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas. Dan yang keempat, penerapan akuntabilitas sebagai seorang guru. Yuk, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu pokok pikiran. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar kata akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari? Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu accontare, yang artinya mempertanggungjawabkan. Bentuk kata dasar computare, yang artinya memperhitungkan, yang juga berasal dari kata putare, yang artinya mengadakan perhitungan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, istilah akuntabilitas sudah menjadi kata yang tidak asing lagi untuk didengar. Namun, terminologi istilah ini sering disamakan dengan istilah responsibilitas. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selain itu, juga kata akuntabilitas dapat dimaknai dengan suatu pertanggungjawaban individu atau kelompok kepada pimpinan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan yang berbeda, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bila mana disingkat menjadi kata PIKOS. Adapun tingkatan itu adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individual, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, moral etika, dan sebagainya. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok mengacu adanya sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan yang telah dicapai. Sedangkan akuntabilitas stakeholder mengacu pada tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, selanjutnya, akuntabilitas sebagai seorang ASN. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani dan memperlakukan warga negara secara adil dan sama. Dan yang keempat, memiliki perilaku yang konstituen dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Nah, berikut ini adalah seorang tokoh yang memiliki nilai-nilai akuntabilitas dalam kisah hidupnya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bung Hatta. Beliau lahir di Port de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Beliau adalah mantan wakil presiden Indonesia yang pertama yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi Indonesia. Salah satu kisah yang membuat kita mengenal sosok Hatta, yakni tentang keinginannya membeli sepatu bali. Sejak dahulu,
Hatta menyimpan keinginannya untuk membeli sepatu berharga mahal. Dia pun sampai menyimpan potongan kertas tentang sepatu Bali. Namun, hingga meninggal pada 14 Maret 1980, keinginan Hatta untuk membeli sepatu itu tak terwujud karena Hatta memilih hidup sederhana. Nah, berdasarkan kisah tersebut, mantan Wapres Republik Indonesia ini benar-benar telah menerapkan konsep akuntabilitas di dalam menjalankan tugasnya, yang mana beliau tidak menggunakan kekuasaan, jabatan, serta kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Beliau rela hidup susah apa adanya hanya untuk menjaga kepercayaan ataupun pandangan baik rakyat terhadapnya. Bapak Hatta juga telah mempraktekkan bagaimana dalam menjalankan tugasnya terhindar dari praktek konflik kepentingan. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas sebagai seorang guru. Di era globalisasi yang berilmu teknologi tinggi sekarang ini, konsep hidup yang berakuntabilitas sudah harus menjadi keniscayaan bagi setiap individu, kelompok, maupun institusi, khususnya bagi seorang guru, yaitu: pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dan yang keenam, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Nah, teman-teman, itulah paparan yang dapat saya sajikan mengenai akuntabilitas. Semoga kita sebagai seorang guru mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari.